sini ya. Kamu cukup lihat aku saja, jangan ngejelekin istri kamu. Kamu cukup puji aku saja, jangan ngejelekin istri kamu. Gitu ya. Gak apa-apa ya. Gak boleh ya. Karena kamu itu udah nikah, itu pandangan kamu beda sama cewek lain. Karena kamu keseringan lihat istri kamu, jadi kamu ngerasa bosan kan? Kayak gitu. Jangan kayak gitu ya sayangnya, gak baik ya. Termontroka istriku kayak gitu. Eh, ini aja apa? Nge-gym aja. Kalau mau berisi itu, kalau nge-gym terus apa konsumsi kuning telur, terus omega, yang kayak gitu aja, vitamin aja. Ini aja ke dokter aja konsultasi anjir, gue gak tahu cuy. Gue udah gendut dari lahir. Cuman gak terlalu gendut sih. Biasa aja ya. Nggak diomelin. Cuman ya itu, jangan ngejelekin istri kalian di live aku ya. Kasihan dia. Kalau misalnya dia misal ya dia lagi kerja jauh atau apa, kamu di situ diam-diam aja, angkat-angkat kaki. Kasihan dia ya. Mau bagaimanapun juga itu tuh istri kamu yang udah kamu nikahin, udah kamu jab kabul kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau mau yang indah, lama-lama itu bakal bosan. Kalau nyari yang sayang sama kamu, itu gak bakal ada lagi yang sayang sama kamu. Tuh. Jadi ya gitulah, bisa aja. Ya aku saranin ya buat kamu Randy, istri kamu kayak gitu jarang ada yang ngelecehin. Coba bodinya kayak gua tuh serba salah anjir, kesana kemari jangan pakai baju seksi, kenapa? Takut ada yang lecehin gitu. Kalau misalnya bodinya kecil terus mau pakai baju apapun dia gak ada yang ngelecehin anjir. Terus itu tuh idaman cowok-cowok Cindo. Cowok-cowok Cindo itu suka cewek yang badannya kecil cuy. Kalau buat badan-badan besar ini paling ya jarang anjir, cuman buat dipakai doang. Percaya sama gue. Makanya kalau kalian ngejadiin aku bahan ya udah biasa aja anjir. Morning, Mas Kun. Iya kan? Cantik itu enggak ini, cantik itu musibah. Kalau menurut aku cantik itu musibah. Banyak yang ngelecehin. Gak percaya kamu? Coba aja kamu jadi cewek. Aku punya badan kayak gini dari SMP. SMP itu teman sekelas aku. Adalah ya SMP, aku gak bakal kasih tahu. Teman sekelas aku, dia tuh apa ya? Ganteng ya. Tapi dia tuh playboy anjir. Lu tahu nggak parahnya SMP gue? SMP gue itu dulu kayak di kampung gitu tapi negeri ya, tapi adanya di pegunungan gitu, makanya orang itu jarang terdidik sama orang tuanya. Jadi kadang dia tuh ngelecehin atau apa sama supir angkot cuy. Dia tuh gabungnya sama supir angkot jadi kayak gitu, terus dia ikut-ikut geng motor kayak gitu ya. Jadi apa ya, anak sekolah itu waktu SMP ya, waktu zaman aku tuh lulus tahun 2020. Aku tuh lulus tahun 2020 SMP itu. Kalau SMA berarti 2023 ya. 2019 2020 aku angkatan 2019 2020 itu ya. Temen aku itu sering digauli sama apa, sama supir angkot, kayak dia tuh bergaulnya sama supir angkot kayak gitu. Jadi orang-orang itu kayak apa ya, targetnya itu anak-anak kecil anjir, biar apa, biar tersesat cuy. Gak tahu dia sekarang jadi apa. Kadang kalau di sekolah ya, gue kan ke kantin, terus udah itu kan kantin sebelahan sama toilet ya, itu kita ke toilet,
terus ke kantin, ada dia tuh ya, bilang aja si R ya, si R ini nyamperin, terus megang ke tete gitu, digini, kan sakit anjir. Waktu SMP loh itu, waktu kelas 1 SMP, bayangin. Mungkin itu karena pergaulan ya. Jadi kalau misalnya kalian mainin handphone itu hati-hati. Kalau live aku ini kan dibatasin ya sampai 21 tahun, 21 tahun ke atas ya. Kalau misalnya orang yang pakai akun 21 tahun, nggak boleh ya, nak. Nggak boleh gitu ya. Iya, makanya kalau punya keturunan atau apa, kita harus menjaga ya. Sekarang ini anak SD ada ya di sekitar aku. Aku gak bakal ngasih tahu aku di mana. Dia itu main di belakang sekolah. Pulang sekolah udah apa, udah sepi. Duhur ya, duhur. Itu masih siang duhur. Itu tuh SD kelas 6 cuy. Bayangin udah ciuman di belakang sekolah. SD. Gue SD ngapain anjir, main tanah-tanahan. Main masak-masakan pakai tanah, pakai apa, pakai daun itu. Daun babadotan tahu. Terus aku bikin balon dari daun. Itu waktu aku SD tuh udah kayak gitu, main PSP ya, main layang-layang. Dia tuh malah ciuman anjir. Gue nggak tahu itu dikasih handphone zaman kapan itu sama orang tuanya. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau kita punya anak, kita tuh harus lebih pintar dari anak ya. Kita harus install aplikasi, orang tua itu bisa ngelihat anaknya buka apa aja gitu. Kayak buka Chrome, buka apa. Harus dilihat historinya. Itu tuh buat generasi kita juga. Kayak gitu. SD dulu sama SD sekarang jauh bedanya. SD kan di sebelah sana ya. Aku kan ngontrak sebelah sini ya. Itu kan kadang kalau pagi itu mereka lewat ya. Lu tau nggak? Ini itu pakai gincu anjir, pakai lipstiknya merah. Gua nggak tahu itu pakai apa. Mungkin pakai lipstiknya ini Maybelline kali ya, merah banget. Udah itu dadanya dikedepan-depanin kayak gitu. Kayak kan apa, saudara aku ya. Dia kan hide-nya itu SD ya kelas 6. Aku kan hide-nya itu SMP kelas 2. Gitu. Aku tuh waktu SD itu dibully tau katanya. Ih, si ini mah gak normal ya? Mana mah normal, cenah enggak. Can headnya. Giliran head kan aku kelas 2 SMP. Aku dibilang gak normal anjir. Karena temen-temen aku SD aja udah hide. Sering lihat kamu live mimpi ketiban tete. Anjir, si Eta. 2023 kamu lulus SMA. Generasi kita 90-an pegang HP pas SMA, beda zaman lah. Aku dikasih handphone itu kelas 3 SMP coy. Karena enggak. Aku tuh kelas 2 SMP itu Covid ya. Aku kelas 2 SMP Covid harus di rumah. Harus belajar di rumah. Jadi ujian apa-apa di rumah di handphone gitu kan, pakai apa ya? Google Form gitu. Apa ya namanya, lupa ya, kayak gitu ya, pokoknya pakai ngisi Google Form. Terus kadang kita jimit gitu pakai handphone. Makanya aku dibeliin HP cuy. Aku tuh dibeliin HP kelas 2 SMP. Tapi HP-nya HP bagus, HP Samsung. Itu Samsung J1s. Kalian tahu? Yang kecil itu cuy, yang putih. Itu udah ada layar sentuh cuy. Nah, dulu tuh bagus itu HP itu. Aku tuh sekolah di zaman Covid itu di kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP, 2 tahun. Terus lulus itu nunggu 2 bulan apa sebulan ya, sebulan gitu ya. Terus kan daftar sekolah SMA, PPDB. Aku tuh kurikulum 2013 itu kurtilas. Aku kurtilas terakhir karena di 2023 itu udah masuk ke kurikulum
2022 itu udah masuk ke kurikulum nasional. Jadi pelajaran itu tidak ada di Kurtilas lagi. Udah diperbarui. Jadi aku itu lulusan kurikulum 2013 itu terakhir, cuy. Gitu. Jadi eh kan ada yang kurikulum 2009, 2013 sama sekarang itu kurikulum nasional ya. Kalau nggak salah ya itu ya 2009 atau 2006. Lupa aku ya. Ini pakai, masa nggak pakai baju ya live ya, nanti kena ban dong kalau nggak pakai baju, cuy. Kayak gitu. Aku lupa anjir. Kok aku lupa ya? Pokoknya aku tuh kurikulum 2013 itu terakhir. Karena semuanya udah diganti ke kurikulum nasional. Waktu zaman Pak Jokowi ngejabat dua tahun lagi Pak Jokowi ngejabat itu udah diubah ke kurikulum nasional. Kalau nggak salah ya itu ya. Mungkin aku udah sembuh ya. Aku kena kipas angin udah nggak ini. Kayaknya mau sembuh ini. Kurikulum Merdeka. Ah iya, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, cuy. Merdeka apa nasional ya? Gak tahu, aku lupa. Aku tuh lupa, cuy. Udah lama. Jadi aku tuh waktu SMA itu tahun 2023 berarti udah 2 tahun, 3 tahun lalu ya. Udah lama. Jadi agak lupa dikit. Tapi itu adanya temen aku itu kurikulum baru dia. Sekarang dia mungkin udah kelas 2. Berarti lulusan tahun berapa? 2023. Karena aku masih kurtilas. Baru 2 tahun, 3 tahun cuy. Sekarang udah ini, udah 2 tahun setengah. Udah Juni sekarang. Enggak lah, kan aku juga lulus itu udah dikasih rapot itu 2023 bulan April apa Juni? April apa Mei ya? Pokoknya sekitaran bulan itu ya. Aku lupa ya anjir, udah lama ya. Aku tuh lupa banget, lupa BGT. Udah nikah, udah dong. Aku tuh nikah tuh tahun 2025 Januari. Aku tuh nikah tuh bulan Januari 2025. Berarti udah 1 tahun setengah. Bulan puasa kapan sih? Bulan puasa kemarin, tahun kemarin itu bulan apa? Pokoknya aku itu udah bulan puasa, aku nikah. Berarti tahun 2002, oh 2024. 2024 karena kan aku nganggur ini ya sebentar ya, nganggur sebentar terus aku kenal cowok. Dia mau ngajakin aku nikah. Di ghosting anjir. Ya, di ghosting coy. Aku sampai masuk rumah sakit, cok. Kita tuh udah nge-DP ke DP mau besar-besaran kan. Ceritanya kan kita mau nikah besar-besaran karena cowoknya yang pengen. Kalau aku sih biasa aja ya, nggak usah besar-besaran gitu kan. Ya udahlah, mending cukup buat kita berdua aja gitu. Kita tuh udah nge-DP kafe, terus kita udah nge-DP MUA, semuanya. Seserahan kita udah nyicil, udah beli di Shopee, udah pesen gitu ya. Terus pokoknya udah fitting baju segala banget ya. Tiba-tiba si cowoknya ini ngebatalin nikah. Bayangin, gue, batalin. Serius atau ngeprank gitu kan? Ternyata serius cuy. Ada omongan orang tuanya yang nggak enak buat gue. Terus gue tiba-tiba sakit, masuk ke rumah sakit ya. GERD, kambuh. Udah itu, karena kan aku lagi nge-gym ya waktu itu. Aku tuh nelpon si papa, karena kan aku tinggal di rumah nenek. Pak, kak dia dadanya nyeri gitu kan. Asal ditusuk-tusuk. Terus dibawa lah ke rumah sakit cuy. Dirawat aku. Dirawat itu 3 hari. Aku dirawat 3 hari, diinfus 3 hari. Pulang-pulangnya itu sore. Udah itu, aku tuh nge-gym lagi. Teman-teman gym aku ya, sampai coach aku, ini datang gitu. Kenapa kamu gitu kan? Nah gini. Aku cerita ya. Terus ya udahlah, aku tuh nge-gym lagi. Tiba-tiba pas aktif nge-gym, aku itu dikenalin sama si Ray. Gitu. Kalau lu mau tahu si Ray itu gak anjir. Lu tahu gak? Dia tuh kan pakai moge ya. Sebelum nikah itu dia pakai moge anjir.
kayak terus dia pakai helm tapi gak full face ya gitu. Terus badannya kan keker ya, anjing, gue kira kan anjing nih cowok keren banget cuy. Wah, di situ kan aku udah ada baper-baper ya waktu pun awal ketemu gitu. Udah itu eh kita jalan lah selama beberapa minggu ya, ada 2 minggu gitu ya kita PDKT. Terus dia bilang dia nembak gue aja di jalanan cuy, bayangin dia nembak gue di jalanan katanya. Kan gue lagi dibonceng kan, terus gue meluk ke dia, gak meluk sih, pegang bajunya gini. Eh, kamu mau nggak jadi pacar aku? Hah? Apa? Sih gitu-gitu kayak kayak shock anjir, shock gitu ya. Nah, gitulah kita ketemunya di tempat gym gitu. Dia nungguin di luar sambil ngerokok. Aku kan suka dianterin makanan ya sama mama papa aku. Karena kan mama aku mau ke bengkel, papa aku mau kerja gitu. Itu jadinya udah itu kita pacaran, udah pacaran kita selama 6 bulan. Nikah lah. Itu aku bilang kayak gini kan, si nenek kan meninggal ya. 6 bulan pacaran itu 5 bulan pacaran, si nenek meninggal. Si nenek meninggal gitu, udah meninggal 1 bulan lagi, 1 bulan kemudian tiba-tiba aku bilang, "Paneng hayang kawin," gitu kan. Hah, hayang kawin? Nu bener sate cenah hayang kawin, emang geus siap maneh cenah kawin? Heuh, hayang kawin. Reh, kumaha cenah? Nya abi mah hayu-hayu wae, Pak, cenah gitu. Tiba-tiba anjir. Ya gitulah, langsung lah nikah. Gak langsung proses lama. Udah nikah kita ke KUA, ngurus-ngurusin semuanya. Itu yang beresin itu sih Ray, karena aku tuh mudah marah orangnya, gak sabaran gitu. Nikah lah. Kalau kawin itu ada di 4 bulan kita pacaran ya. Kita udah honeymoon duluan cuy. Tuh. Jadi pernikahan aku itu udah direstuin dari awal. Orang tua aku udah srek, orang tua si Ray udah srek gitu. Jadi ya udah nikah. Ya udah nunggu ngapain lagi. Toh kita udah sama-sama suka gitu. Iya, mantap atuh, iya dong. Kalau misalnya kita udah sama-sama suka, nikah anjir. Daripada nanti sama orang gitu. Guling-gulingan dong. Gue kan nikah tuh. Lu kalau percaya atau enggak syukur ya, gak apa-apa, bodo amat. Gue kan nge-DP ya di restoran itu 6 juta cuy. Murah kan? Catering untuk 50 orang 6 juta. 7 juta, sorry. 7 juta untuk 50 orang. Kita kan masih kekurangan ya, kekurangan makanan. Ditambah lagi lah 100 orang. Itu tuh 100 orang itu jadi 9 juta. Nah, restoran doang. Udah, itu aja. Bajunya aku beli sendiri di Shopee. Aku tuh nyari yang harga paling murah aja. Aku kan si Ray kan ngasih uang ke aku. 1 juta, berapa ya? 2 juta ya? Terus aku kan beli yang paling murah anjir. Uangnya kemana? Gue pakai poya-poya cuy. Jangan bilangin ya, gue pakai poya-poya, sisanya gue beli baju yang biasa aja gitu, nggak terlalu wah kayak gitu. Kayak gitu ya, karena uangnya gitu kan aku pikir, lumayan ini, aku duain aja gitu. Jadi buat kebaya itu 40%, buat gue 60%. Gue beli kebaya itu harganya 400 ribu, dikasih 2 juta cuy. Jadi 1,6 juta itu gue pakai buat apa? Buat jajan anjir, buat poya-poya ke KFC. Gue ke KFC mungkin ya, itu gue abis ngakal kali ya, gue makan di KFC itu sekali makan 250 ribu cok, bayangin anjir. 250 ribu di KFC doang. Udah itu apa, aku jalan-jalan lagi ke taman gitu ya. Di taman aku kan pengen beli apa gitu ya, terus aku tuh apa ke salon gitu ya. Udah gitu cuy, uangnya gue pakai poya-poya anjir. Ya udah itu kan gue gak jujur ya, tiba-tiba udah nikah gue tuh bilang, yang kan kamu ngasih uang aku 2 juta ya waktu buat beli baju. Tiba-tiba aku
aku beli kebaya harganya 400.000 gitu. Terus kan dia kan udah beli apa, beli kemeja ya, kemejanya itu alisan. Karena kan aku saranin kemeja alisan aja biar ininya kerahnya ya